Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran desain media interaktif. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Doa untuk membuka pelajaran hari ini. Kita bersama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, mari kita membacakan visi SMK Wahid Hasyim. Kita gaungkan terus visi SMK Wahid Hasyim agar tertanam dalam jiwa kalian. Visi SMK Wahid Hasyim: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang konsep multimedia. Sebenarnya sebelumnya Ibu pernah membahas sedikit, tapi ini akan Ibu jabarkan agar kalian lebih memahaminya, ya. Oke anak-anakku, selamat kalian menyaksikan, mengikuti dengan baik untuk materi hari ini. Anak-anakku, kemarin kan kita sudah mempelajari banyak sekali manfaat selain dari bidang pendidikan, juga pada bidang yang lainnya. Nah, sekarang kita akan memasuki penjelasan tentang konsep dasar multimedia interaktif. Nah, sebelumnya produk multimedia ini kan pada bab awal-awal dulu Ibu telah memberikan keterangan ya tentang karakteristiknya. Itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu milenial linear dan multimedia interaktif atau non-linear. Jadi multimedia linear itu merupakan produk multimedia yang dimulai dari awal menuju akhir dengan sedikit atau tanpa interaksi dengan pengguna. Kita bisa contohkan dengan televisi, film, majalah, dan koran. Nah, yang dimaksud dengan multimedia interaktif atau non-linear itu adanya kontrol dengan pengguna. Jadi berdasarkan karakteristik tadi, itu menjadikan kunci utama dari multimedia interaktif. Kalau adanya pengguna yang dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, itu untuk penggabungan proyek multimedianya antara komponen-komponen multimedia dengan bahasa pemrograman, itu hasilnya akan didapatkan dengan interaksi penggunanya. Nah, lalu kalau kita bicara tentang multimedia dengan komponen-komponennya itu masih ingat nggak kalian komponen-komponennya itu? Ada teks, foto, animasi, suara, dan video. Itu yang dimaksud dengan komponen-komponen multimedia. Kalau kalian masih ingat waktu awal-awal Ibu menjelaskan tentang multimedia itu apa, ya. Lalu selanjutnya ada level di interaktivitas dalam pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yaitu umpan balik. Apa sih yang dimaksud dengan umpan balik di sini? Yaitu merupakan tingkat interaksi yang paling rendah berkaitan dengan tersedianya umpan balik terhadap tindakan pengguna yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya ya, langkah-langkah penyelesaian masalah, pertanyaan, jawaban, tombol lanjut, dan lain sebagainya. Itu umpan balik antara komputer dengan penggunanya itu tadi. Yang kedua adalah manipulasi. Nah, ini meliputi perubahan secara real time atau transformasi informasi sebagai tanggapan atas tindakan pengguna. Tingkat manipulasi penyediaan tanggapan yang fleksibel dengan bervariasi. Yang ketiga adalah adaptasi. Adaptasi ini meliputi tanggapan yang disesuaikan dengan kebiasaan pengguna sebelumnya, yang secara dinamis, penyesuaian pilihan tugas pembelajaran, prosedur, dan format instruksional berdasarkan informasi tindakan serta kebiasaan pengguna sebelumnya secara online.
Yang terakhir yaitu komunikasi. Komunikasi diwujudkan dengan lingkungan pembelajaran online dinamis yang fleksibel. Tanggapan terhadap tindakan pengguna tidak ditentukan sebelumnya. Nah, itu adalah level-level interaktivitas dalam pembelajaran berbasis komputer. Akan Ibu lanjutkan setelah kita belajar dengan levelnya, kan? Kita belajar tentang model multimedia interaktif. Nah, apa aja sih model-model dari multimedia interaktif? Yang pertama itu model tutorial. Tutorial itu adalah salah satu jenis model yang memuat penjelasan, rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi, istilah, latihan, dan percabangan yang sesuai. Bisa dilihat di contoh atas bahwa percabangan di sini tuh dibentuk untuk perpindahan atau bergerak sesuai pembelajaran berdasarkan jawaban atau respon pengguna terhadap materi dan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau kalian kemarin Ibu suruh bikin puzzle kayak gitu tuh kan tutorial ya. Nah, itu apa? Atau nanti ada pembelajaran tentang pengetahuan atau tentang IPA, matematika. Nah, itu bisa disebutkan sebagai model tutorial. Tujuan dari model tutorial ini itu untuk memberikan informasi, mengevaluasi atau pertanyaan-pertanyaan dan adanya umpan balik sesuai dengan keinginan penggunanya. Gitu ya. Lalu yang kedua apa ini, Bu? Nah, kedua itu adalah model drill atau praktis. Nah, apa ini model drill atau praktis ini ya? Nah, model yang tidak memuat materi tetapi langsung pada pelatihan atau pada latihan dan praktek sesuai dengan teori yang pernah diperoleh sebelumnya. Model ini itu menganggap bahwa konsep dasar telah dikuasai oleh pengguna maksud Ibu sebelumnya, dan mereka sekarang siap untuk menerapkan rumus-rumus yang telah dipelajari. Nah, bekerja dengan kasus-kasus yang konkret dan menjelajahi daya tangkap mereka terhadap materi. Misalnya nih kayak kalau kamu tahu games itu kan secara drill ya, itu kan jadi langsung dia itu langsung menerapkan. Misalnya ada pertanyaan 3 ditambah 2 sama dengan berapa, itu nggak pakai dijelaskan dulu, nggak pakai teori dulu, langsung pertanyaannya itu apa. Nah, itu tuh model drill namanya. Kayak games itu kan langsung mencari musuhnya di mana, kayak gitu ya. Model simulasi merupakan yang ketiga ini ya. Model simulasi itu merupakan model yang disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya yang dihadapi oleh pengguna, dengan tujuannya itu untuk memperoleh pengertian global tentang proses. Simulasi digunakan untuk memperagakan sesuai dengan aslinya atau nyatanya, sehingga pengguna merasa seperti berada dalam keadaan yang sebenarnya gitu. Misalnya kita simulasi di pesawat gitu. Nah, itu padahal itu kan nggak ada. Misalnya ada juga yang simulasi di kereta api, simulasi di bus, itu kan ada ya banyak model-model seperti itu. Nah, tadi Ibu belum menjelaskan tentang fungsinya dari drill ya, maaf ya. Nah, model drill ini kan untuk memberikan latihan dan praktek ya, sebanyak mungkin terhadap kemampuan penggunanya. Sedangkan kalau eksperimen itu atau simulasi itu orang itu merasa berada di dalamnya, di dalam lingkungan atau situasi tersebut. Nah, yang keempat yaitu model instruksional games. Merupakan model yang berisi tentang tata cara untuk menjalankan suatu prosedur, menjalankan proyek multimedia interaktif. Nah, manfaat model ini adalah untuk meningkatkan kemampuan memahami suatu prosedur, seperti halnya simulasi game pembelajaran dan lain-lain. Bisa dilihat ya di situ ya. Contohnya misalnya ada games di komputer atau di Play Store ya. Yang kelima yaitu model hybrid, yaitu penggabungan antara 2 atau lebih model multimedia interaktif. Nah, contoh model hybrid ini itu biasanya penggabungan antara model tutorial dengan model drill atau praktis. Jadi bisa digabungkan dari satu model. Jadi pertama kita memberikan materi, lalu
diberikan praktisnya atau tugasnya atau drill ya tadi yang disebutnya. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkaya kegiatan pengguna dengan memahami informasi atau pengetahuan yang disampaikan pada multimedia interaktif. Nah, keenam itu model Sokratik atau model yang berisi percakapan atau dialog antara pengguna dengan komputer dalam natural language. Kalau dulu kalian belajar tentang pemrograman dasar, kalau kalian masih ingat, Ibu pernah dulu menerangkan tentang natural language ya. Atau bahasanya itu secara natural, secara natural itu artinya itu alami ya gitu. Jadi beruntunnya itu tadi ya. Lalu yang ketujuh itu model inquiry. Apa itu inquiry? Yaitu suatu sistem sebagai pangkalan data dan dapat dikonsultasikan dengan penggunanya. Pangkalan data ini berisi data yang dapat memperkaya pengetahuan pengguna ya. Data-data aja sih di sini ya. Isinya itu tentang materi atau data. Jadi orang tuh oh gitu ya kayak gitu. Nah, yang kedelapan yaitu model informasional yang menyajikan informasi dalam bentuk daftar atau tabel. Informasional ini sangat dibutuhkan sebagai sumber informasi yang menuntut interaksi sedikit dari penggunanya. Jadi misalnya tabel-tabel tentang jumlah suatu populasi atau apa gitu ya. Nah, ada 8 model yang sudah Ibu jelaskan di sini. Nah, untuk itu kalian bisa mencari referensinya tentang penjelasan ini di internet boleh atau di buku-buku juga boleh. Kalau kalian lihat di tutorial penjelasan yang Ibu kasih itu kan Ibu mengambil contoh dari sebuah akun-akun yang ada di YouTube. Nah, itu salah satu referensi yang bisa kamu gunakan. Jadi nggak hanya menuntut Ibu memberikan tutorial seperti itu, tapi boleh kamu itu mencari atau mengadopsi atau mengambil referensi dari buku, dari website atau dari akun-akun yang ada di YouTube. Seperti itu ya anak-anakku ya. Oke. Cukup untuk konsep multimedia interaktif yang Ibu jelaskan. Semoga ini bisa menambahkan informasi lagi tentang multimedia interaktif. Besok Ibu akan menjelaskan tentang website multimedia interaktif ya. Alhamdulillah ya, hari ini pelajaran untuk konsep multimedia interaktif sudah selesai. Nah, anak-anakku, Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Besok Ibu akan menjelaskan tentang website ya. Jadi semoga pertemuan hari ini membawakan manfaat yang besar untuk kalian agar kedepannya kalian bisa lebih mudah lagi. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.